Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan minggu ketiga. Untuk pertemuan minggu pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar jaringan komputer. Kemudian di pertemuan kedua kita bahas model dan jenis jaringan komputer. Sekarang masuk ke minggu ketiga kita akan membahas tentang struktur dan arsitektur jaringan komputer. Apa yang kita pelajari di pertemuan ketiga ini? Kita akan mempelajari tentang struktur jaringan komputer, klasifikasi jaringan komputer, topologi jaringan, arsitektur jaringan, media jaringan dan spesifikasinya. Kemudian yang terakhir adalah standarisasi IEEE. Baik, langsung saja kita bahas tentang struktur jaringan komputer. Ya, struktur jaringan itu terdiri dari devices atau perangkat, media, dan services atau layanan. Seperti pada gambar yang ada di slide ini, bahwa jaringan komputer itu terdiri dari device. Ya, ini ada device, ada komputer, ada server, ada routers, ya, dan sebagainya. Di mana di sini ada LAN, ya, LAN bisa terhubung satu sama lain, ya, terhubung dalam jaringan internet network. Kemudian seorang user bisa terkoneksi ke jaringan, bisa menggunakan layanan jaringan, ya, dengan protokol-protokol yang ada di jaringan komputer atau service-service yang ada di jaringan komputer. Misalkan seorang ini atau human atau orang yang akan berinteraksi di dalam jaringan komputer itu bisa menggunakan layanan jaringan komputer. Misalkan mau mengirim email itu bisa menggunakan protokol SMTP, bisa mau mengirim file dengan menggunakan protokol FTP, ya. Misalkan mau membuka website bisa menggunakan protokol HTTP dan sebagainya. Di mana di sini service-service itu dalam bentuk software atau perangkat lunak yang bisa diinstal, bisa juga diinstal, ya, dalam router maupun switch, ya. Di mana itu ada rules, ya, rules yang bisa diinstal dalam perangkat, ya. Tuh, jadi jaringan komputer tadi strukturnya terdiri dari end device atau media atau perangkat-perangkat, atau di sini ada end device dan intermediate device, ya. Kemudian ada service dan kemudian juga ada medium. Di mana di sini ada end device seperti contohnya komputer, ya. Komputer itu bisa dalam bentuk workstation, laptop, file server, web server dan sebagainya. Kemudian ada network printers, ya, voice over internet protocol phones, security camera, mobile handheld device, ya, dan sebagainya. Kemudian ada intermediary device atau perangkat penghubung, ya, misalkan network access device seperti hub, switch, dan wireless access point, ya. Kemudian ada internet working device, di sini routers, ya, untuk menghubungkan jaringan keluar. Kemudian communication servers, modem, ya, security device seperti firewall dan sebagainya. Tadi kemudian ke services, ya, layanan-layanan jaringan, ya, menggunakan protokol-protokol yang ada di jaringan komputer, ya, seperti contohnya tadi kalau mau mengirim email ya nanti pakai SMTP, ya, kemudian membuka website pakai HTTP dan sebagainya. Kemudian adalah medium. Medium ini contohnya ada wireless, ya, wired atau kabel, kemudian fiber optik, kabel fiber optik dan sebagainya. Di mana di sini jaringan komputer ini jaringan komputer ini bisa digunakan untuk komunikasi, ya. Nanti ditambah lagi satu yang namanya pesan, ya, format pesan, ya, untuk bisa digunakan untuk komunikasi. Seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, yaitu 4 elemen untuk komunikasi data dalam jaringan komputer, ya, dalam satu pesan, ya. Ini. Kemudian tadi ada intermediary device, ya. Ada seperti hub dan switch, ya. Di sini hub dan switch ini memiliki fungsi yang sama, gitu, ya, untuk menghubungkan berbagai device, ya, end device di dalam sebuah jaringan lokal, ya, jaringan lokal. Nah, bedanya apa? Nanti bedanya kalau switch ini lebih intelijen, lebih pintar karena bisa menyimpan MAC address, ya, dalam sebuah tabel di dalam switch ini. Kalau yang di hub, ya, nanti misalkan ada sebuah pesan yang dikirimkan dari satu node atau source, ya, di sini host 1 misalkan mau mengirimkan ke host destinasinya ini, ya. Pesan akan diterima oleh hub, kemudian pesan itu akan di broadcast ke semua node yang ada, sehingga di sini bandwidth akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 8, ya, 8 host, 8 device, 8 end device, ya, seperti itu. Jadi ini akan semakin lambat dan terjadinya collision akan sangat dimungkinkan, ya. Sering tabrakan di sini. Beda dengan switch, ya. Kalau switch nanti
Di switch ini ada tabel MAC-nya, di mana tabel MAC nanti untuk menuju ke destinasi ya. Karena di sini dalam sebuah LAN local area network kita tidak membutuhkan routers gitu ya, karena masih dalam bentuk jaringan lokal biasa. Host 1 ini mau mengirimkan ke destinasinya ini. Ya, nanti hostnya ini kan menggunakan IP tentunya ya, IP dulu. Habis itu masuk ke sini, dan nanti di sini IP akan ditranslate ke MAC address ya, menggunakan protokol ARP, Address Resolution Protocol, sehingga nanti di sini akan menuju ke langsung ke tujuan saja. Pesan tidak di-broadcast ke semua node atau semua host ya, tetapi langsung menuju ke destinasi. Ya, ini pintarnya switch, karena switch memiliki tabel MAC ya. Jadi bisa dirangkum perbedaan hub dan switch ya, walaupun memiliki fungsi yang sama, tetapi switch ini lebih pintar, sehingga switch ini lebih banyak digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di dalam local area network. Hub ini bandwidth yang tersedia akan digunakan secara bersama oleh semua port. Ya, contohnya bagi hub yang memiliki 8 port ya, dengan bandwidth 10 megabit akan digunakan secara bersama oleh 8 user tadi, karena sebuah pesan dikirim dalam sebuah node nanti akan di-broadcast oleh hub ke semuanya, sehingga di sini bisa dibagi menjadi 8 user tadi. Beda dengan switch ya, switch akan memungkinkan pembagian bandwidth bagi setiap port. Ya, semua user boleh mendapatkan sambungan 10 MB ya, 10 MB tadi, megabit ya tadi ya. Megabit tadi bisa dialokasikan ke semua port ya. Seorang administrator dapat mengatur besar bandwidth untuk setiap user. Kemudian hub akan mengirimkan semua paket yang diterima oleh satu port ke port lainnya, walaupun hanya satu tujuannya ya, yang seharusnya menerima paket. Lalu yang ini switch lebih pintar dari hub, akan mengirimkan paket hanya pada port tujuannya saja. Ya, lebih pintar ya, karena sudah tadi ada MAC tabelnya tadi ya, menyimpan tabel MAC address NIC dari network interface card-nya. Peralatan komputer lain dengan membuat perbandingan sebelum mengirimkan ke tujuannya. Dengan cara ini network utilization dapat berkurang karena bandwidth yang digunakan lebih efisien. Kemudian penggunaan hub akan memungkinkan seringnya terjadi collision atau tabrakan karena bandwidth dipakai bersama oleh beberapa port ya. Beda dengan switch ya. Switch collision akan sangat sedikit sekali atau tidak ada tabrakan ya, karena jaringan disegmentasi oleh switch dan paket hanya dikirimkan ke port tujuan saja. Nah, itu alasan mengapa hub dan switch ya untuk saat ini ya lebih banyak menggunakan switch ya daripada hub, karena hub tidak ada intelijennya tadi ya, dan sering tabrakan dan sebagainya, sehingga jika digunakan untuk komunikasi data maka akan banyak tabrakan dan akan banyak data yang hilang ya, loss dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada routers ya. Router ini adalah intermediary device yang menghubungkan antar jaringan. Bisa dijelaskan bahwa router ini akan membagi ya subnet ya, dengan adanya nanti bisa dibagi menjadi beberapa subnet, di mana subnet ini sebuah jaringan ya, sebuah jaringan yang nanti LAN ya, LAN sendiri ini LAN sendiri gitu ya, nanti bisa dihubungkan ya, dihubungkan dengan cara adanya router ini, sehingga nanti bisa diroutingkan. Kita bisa melihat di sini ada dua jaringan ya, network ID. Nanti kalau kalian sudah sampai ke network layer, nanti ada IP addressing, di mana di situ ada 3 nama alamat ya, alamat untuk network, alamat untuk host, dan juga untuk alamat broadcast ya. Di sini untuk alamat network 192.168.200 ini satu jaringan. Ini jaringan lagi 192.168.1.0 ini adalah alamat jaringan sebagai entitas jaringan ini. Kemudian kayak titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ini adalah alamat host ya, alamat host ya. Karena ini slash C ya, slash 24, maka host pertama ya 0 sampai 255, 0-nya itu adalah network address, kemudian 255 itu adalah broadcast address, selain itu adalah host address ya, valid host address. Kemudian di sini di 192.168.203 ini mau mengirimkan ke 192.168.1.4. Ini kan beda jaringan ya, beda jaringan di mana ini tidak bisa mengakses ke sini ya. Bisa mengakses caranya apa? Caranya harus digunakan router ini untuk meroutingkan, di mana kita bisa mengkonfigurasi router sehingga host 3 ini bisa menjangkau host 8.
Ya, karena ini sudah beda jaringan, ini sama ini sudah remote. Kalau ini kan sudah terjangkau semua. Ya, dalam satu LAN terjangkau semua, ini terjangkau semua untuk dirinya ini, LAN ini. Kalau LAN ini mau dihubungkan, kita membutuhkan yang namanya routers. Ya, di mana di sini routers ini fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, dua atau lebih jaringan yang berbeda. Kemudian router ini juga bisa terhubung ke internet, sehingga semuanya ini nanti bisa terhubung ke internet. Ini adalah router ya. Nanti ada router, ada routing, ada switching, kita akan bahas semuanya. Ya, kemudian kita bahas tentang klasifikasi jaringan komputer ya. Klasifikasi jaringan komputer kita sudah bahas juga di pertemuan kedua kemarin, adanya yang paling dekat sampai yang paling jauh ya. Ada NFC, ada PAN, LAN, WAN, MAN, MAN, WAN, internet dan IPN ya. Kita di sini akan bahas tiga ini berdasarkan letak geografisnya, ada LAN, WAN dan internet ya. Kemudian ada model komunikasi, ada client server dan peer to peer atau P2P ya. Kemudian ada topologi, kita bahas juga topologi jaringan komputer. Di sini ada bus, star, ring dan mesh ya. Kita langsung aja ke klasifikasi jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. Ada LAN atau local area network ya. Kita sudah bahas kemana ada local area network, di mana di sini digunakan dalam satu gedung ya, satu rumah atau satu perusahaan kecil skalanya ya, atau kampus dan sebagainya. Di sini kalau LAN itu berarti lokal ya, tidak terhubung ke jaringan luar atau remote network ya, di mana di sini tidak ada koneksi ke jaringan luar internet maupun lokal area yang lain ya. Ini hanya sendiri gitu ya, LAN sendiri. Itu bisa digunakan untuk jaringan di rumah, di gedung, di kampus atau di kantor kecil dan sebagainya ya. Ciri-ciri LAN adalah sebuah jaringan komputer yang menjangkau satu area geografis saja ya, satu area lokal saja dan tidak terhubung ke jaringan lain ya. Kemudian menyediakan servis dan aplikasi kepada seseorang dalam suatu struktur organisasi yang sama ya, satu organisasi yang sama. Kecil skupnya ya, kecil, hanya lokal aja. Sebuah LAN biasanya diadministrasikan oleh satu pengelola. Nah ini LAN biasanya ada client server ya, di mana di situ untuk menghubungkan beberapa node membutuhkan yang namanya switch dan hub tadi seperti tadi. Kemudian ada yang namanya router ya, nanti ada client server ini untuk komunikasinya. Ya, jadi satu LAN ada banyak node atau host ya, ada hub atau switch untuk menghubungnya. Kemudian juga ada yang namanya server, yaitu local area network. Kemudian wide area network atau WAN ya. WAN ini cakupannya sangat luas ya, bisa dalam satu negara, satu provinsi, satu negara ya, satu benua juga bisa ya di sini. Jadi ciri-cirinya wide area network ya, di mana bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi dipisahkan oleh area geografis yang cukup jauh ya. Misalkan di sini ada Udinus Semarang dan Udinus Kediri ya, semuanya dan jaringannya terhubung ya. Misalkan menggunakan fiber optik bisa dihubungkan dan seterusnya. Tapi di sini biasanya dibutuhkan sebuah telecommunication service provider ya, atau TSP untuk menghubungkan berapa LAN yang ada di Semarang ya, LAN yang ada di Kediri misalkan dihubungkan ya, berapa lokasi berbeda, tidak hanya di 2 tempat, 3 tempat dan seterusnya, banyak ya. Artinya di sini membutuhkan telecommunication service provider, penyedia layanan telekomunikasi, karena jaraknya sangat jauh ya, sangat jauh, sehingga kalau dibangun sendiri tentu infrastruktur yang sangat luar biasa mahal dan sangat luar biasa kompleks gitu ya. Kemudian WAN membutuhkan peralatan khusus untuk dapat mengintegrasikan beberapa jaringan komputer lokal ya, komputer lokal. Jadi bisa juga ini menggunakan cloud ya untuk servernya dan sebagainya, sehingga jaraknya LAN yang berjarak jauh itu bisa dihubungkan ya. Dikarenakan pentingnya peralatan ini dibutuhkan keterampilan khusus untuk konfigurasi, instalasi dan maintenance peralatan tersebut ya. Jadi biasanya kalau membangun jaringan WAN untuk sebuah perusahaan tentunya membutuhkan keahlian khusus ya, keterampilan khusus, karena memang kompleks ya. Dan di mana di situ ada LAN, banyak LAN yang tersebar di banyak lokasi dan kemudian dihubungkan untuk membentuk WAN, dan itu biasanya tidak hanya
bisa juga dalam satu negara, satu benua dan sebagainya. Mungkin backbone di satu negara ya, kemudian nanti semuanya terhubung ke situ dan nanti akan membentuk wide area network gitu ya. Kemudian untuk internet tentunya kita sudah paham ya, untuk internet ya, jaringan global di mana di situ menghubungkan semua komputer yang terhubung ke jaringan ya, internet network ya, sehingga di situ semuanya bisa terkoneksi dan bisa digunakan untuk komunikasi dan bisa bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sudah biasa kita gunakan gitu ya, saat ini kita gunakan dan semuanya bisa diakses di mana saja dengan kapan saja gitu ya. Apalagi kalau di situ kita sudah menggunakan arsitektur atau infrastruktur cloud ya dan sebagainya. Kemudian model komunikasi ya, kita tadi membahas ada model komunikasi, ada yang namanya client server model dan peer to peer. Ya, untuk client server model itu ada dua hal yang perlu kita ketahui. Ada istilah yang namanya dua istilah ya, yang namanya download dan upload gitu ya. Kalau kita memindahkan file dari komputer klien ke server namanya upload. Kalau dari komputer server ke klien namanya download ya. Ini server ini isinya adalah resource sumber daya yang sudah diunggah oleh klien ya ke server, nanti akan disimpan di server. Kemudian suatu saat si klien ini akan menggunakan file tersebut, maka user itu bisa mendownload kembali ya. Ada istilah upload dan download, dan ini saya kira kita semua sudah sangat familiar dengan istilah client server model atau istilah nanti download dan upload ya. Kemudian layanan server ya, layanan server di sini tadi dikatakan bahwa server itu adalah repositories ya, file-file kita disimpan di server, kemudian kita bisa mengambil kembali, mengunduh kembali untuk kita gunakan ya di klien. Ya, ini di sini tentunya server ini memiliki spesifikasi yang tinggi ya, membutuhkan pemrosesan yang besar ya, memori yang besar ya, dan processing yang besar juga ya. Jadi ada proses software ya, disk drive, hard drive, ya hardware ya. Di situ ada file-file banyak ya, di mana server adalah repository of information ya, di mana digunakan untuk menyimpan informasi ya. Proses control the delivery of file to client ya, mengendalikan proses-proses ke dalam pengiriman file ke klien. Sebuah server biasanya sebuah komputer ya, berisi informasi yang diberikan dengan banyak klien ya. Contohnya web page ya, kalau kita membuka website ya, web page, dokumen, database, picture, video, dan audio file ya. Kemudian bisa juga network printer, the print server deliver to the client print request to the specific printer dan sebagainya. Kebanyakan tipe server membutuhkan layanan keamanan klien agar dapat diakses. Contoh autentikasi akun user. Jadi untuk mengakses server biasanya seorang user harus memiliki autentifikasi ya, sehingga bisa memiliki otorisasi menggunakan server, mengakses server. Jadi ada user passwordnya, setelah biasa sudah benar masuk ya, kemudian si user tersebut memiliki yang namanya otorisasi untuk bisa mengunduh ya, meminta layanan kepada server. Ya, kemudian model komunikasi selanjutnya adalah peer to peer model. Ini peer to peer modelnya adalah model yang paling sederhana ya, di mana menghubungkan satu ke satu ya, host ke host, individu ke individu ya, node ke node ya, device ke device. Sorry. Ini misalkan komunikasinya ya, ada dua komputer ya, komputer satu dan komputer dua. Komputer satu ini memiliki printer ya, komputer dua ini memiliki file ya, di mana di sini bisa saling bertukar sumber daya yang dimiliki. Misalkan di sini komputer satu menginformasikan ke komputer dua, hello, ini saya punya print, kamu mau ngeprint enggak? Ya, nanti ditawarkan di sini. Ini file ini bisa ngeprint menggunakan printer yang dimiliki oleh komputer satu ya. Kemudian juga ini komputer dua menawarkan, saya punya file ini untuk dibagi, apa kamu butuh? Ya, kamu butuh, silahkan ya digunakan gitu ya. Dan nanti ini bisa mengambil file dari sini untuk bisa digunakan. Nah, ini peer to peer ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tentunya karena sederhana, easy to set up ya, mudah untuk membangun karena sangat sederhana. Kemudian tidak kompleks ya, less complexity tentunya ya, tidak kompleks. Kemudian biayanya rendah ya, karena
perangkat jaringan dan dedicated server tidak dibutuhkan ya. Kemudian bisa digunakan untuk simple task ya, untuk tugas yang sederhana seperti transferring file dan sharing printer ya. Kemudian seperti yang digambarkan di atas tadi ya. Kemudian kekurangannya adalah tidak adanya administrasi yang terus sentral ya, tidak ada access point, tidak ada ya hub, switch dan sebagainya tadi. Ya, not as secure ya, tidak kurang aman kemudian dan tidak bisa perbanyak gitu ya, karena ini device to device ya, host to host ya. Jadi tidak bisa diperluas, diperbanyak. Semua device bertindak sebagai klien dan server, sehingga di sini akan bisa berdampak pada performance yang lambat ya, yang lambat. Ini peer to peer model. Ya, gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian kita akan bahas tentang topologi jaringan. Ya. Apa itu topologi jaringan? Ya, topologi jaringan itu menjelaskan bagaimana layout atau gambaran dari sebuah jaringan. Jadi kita kalau mau membuat jaringan, tentunya kita menggambarkan dulu bagaimana gambarannya atau layoutnya. Kemudian menunjukkan bagaimana perangkat jaringan saling terkoneksi. Ya, nanti terkoneksinya bagaimana? Menggunakan apa? Internet device, ya, hub atau switch misalkan, atau tidak hanya menggunakan kabel yang dimana di situ ada terminatornya ya. Ada juga yang tidak menggunakan apa ini ya, tidak mesh ya, tidak beraturan dan seterusnya. Ini perangkat dalam jaringan disebut dengan node ya. Ini adalah node ya. Contohnya nanti physical topologisnya ada bus topologi, ring topologi, star topologi, mesh topologi, hierarchical topologi, extended star topologi. Ya, ini ada startnya, extended ya. Jadi topologi bintang yang diperluas ya, extended star topologi ini. Nah, kita bahas satu persatu. Ya, sebelum kita bahas satu persatu topologi jaringan, kita bahas yang namanya ada dua jenis topologi, yaitu logical topologi dan physical topologi. Apa itu logical topologi? Logical topologi adalah merepresentasikan bagaimana jalur sinyal dapat bergerak dalam suatu jaringan. Ini logik ya, logik itu berarti tidak fisik ya. Dan di sini contohnya logicalnya ada jaringan internet yang di sini ada router yang memiliki fasilitas firewall yang sudah dikonfigurasi firewall. Kemudian di sini ada dua subnet ya, dua subnet jaringan. Yang pertama adalah 192.168.20 ya, 192.168.1.0, di mana di sini untuk bagian departemen server dan admin group di sini adalah kelas ya, classroom 1, 2 dan 3. Ya, ini logical ya. Ini isinya adalah sinyal ini bergerak kemana? Misalkan dari apa? Admin group ya, admin group nanti ada IP-nya ini ya, nanti bisa menuju ke classroom misalkan. Ya, ini secara logik bisa terlihat ya. Di sini IP-nya dipasangin semua, tapi ini tidak menggambarkan secara fisik ya. Karena ini logik aja, ini bisa mewakili admin group nih, misalkan ada 3 komputer ya, nanti IP-nya ini ya, tapi ini digambarkan satu aja. Departemen server juga ini satu aja ya, ini ada web server, mail server, file server dan seterusnya. Ini classroom juga ada banyak komputer tapi digambarkan satu aja misalkan ya. Beda dengan physical topologi ya. Physical topologi itu semuanya akan tergambarkan ya, keberadaan perangkat secara fisik baik media dan alat yang digunakan. Nah, ini physical ya, ini ada internet, ada routernya tadi yang sudah tambahkan firewall. Kemudian ini di bagian admin office, ini bagian classroom ya, di mana di sini ada switch ya, routernya ada 2, larinya ke admin office dan satu lagi ke classroom ya. Di switch yang pertama itu menghubungkan LAN ya untuk admin, ada admin hub nanti menghubungkan ke sini ya, ini ke mail server, web server dan seterusnya. Kemudian switch ini akan menghubungkan ketiga hub ini ada classroom hub, dan di mana di setiap kelas ada 3 komputer ya. Tadi kalau di logical itu IP-nya aja satu device dengan beberapa IP ya. Kemudian kalau yang ini disebutkan semuanya ini. Tapi ini fisik, karena fisik tidak disebutkan IP-nya tidak apa-apa, karena ini memang menggambarkan keberadaan perangkat ya secara fisik baik media dan alat yang digunakan ya, tidak ke logicalnya. Kemudian bus topologi atau topologi bus ya. Topologi bus ini punya kelemahan dan kelebihan ya. Untuk
keuntungan ya, keuntungan menggunakan bus topologi adalah menggunakan kabel lebih sedikit ya, kabelnya lebih sedikit ya, dan bekerja baik dalam lingkup jaringan kecil ya. Hub ini bus topologi ini skupnya kecil ya, tidak memerlukan perangkat sentral seperti hub, switch maupun router ya. Ini tidak membutuhkan ini ya, sehingga di sini lebih murah tentunya kalau ini tidak menggunakan itu. Kelemahannya akses lebih lambat dan pengurangan bandwidth dikarenakan berbagi pemakaian jalur media karena semuanya menggunakan jalur ini, sehingga di sini akan menjadi lambat ya, dan pengurangan bandwidth ya, bandnya kurang. Kerusakan pada titik manapun dapat menyebabkan seluruh jaringan mati. Di titik manapun ya ada kerusakan maka semua jaringan akan mati karena ini ada bus, ada backbone-nya di sini ya. Mati satu mati semuanya ya. Membutuhkan perangkat yang disebut terminator. Terminator ini adalah bus topologi. Kemudian star topologi. Star topologi ini yang saat ini masih paling banyak digunakan, yang paling populer. Di sini menggunakan intermediary device ya, perangkat penghubung ya seperti hub, switch ya, kemudian access point, router dan sebagainya. Keuntungannya throughput lebih baik daripada topologi sebelumnya, bus topologi. Kemudian troubleshooting juga relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah karena di sini ada central node-nya ya. Kalau centralnya ini rusak semua. Tapi kalau node-nya yang rusak, semuanya tidak semua rusak ya. Ini sudah jalan ya. Jadi kalau hub-nya ini sebagai central node ini rusak atau tidak berfungsi, maka semuanya tidak terkoneksi ya. Tetapi kalau hanya satu node saja yang tidak berfungsi, maka yang lain tetap berfungsi ya. Kelemahannya di sini hanya pada adanya biaya tambahan untuk central node ya, untuk start topologi, dan ini bisa di-extend ya, bisa di-extend dari extended start topologi ya. Bisa nanti ini ada hub lagi, ada hub lagi, ada hub lagi dan seterusnya, sehingga semakin banyak komputer yang bisa terhubungkan ya, terhubung dan bisa digunakan untuk komunikasi tentunya karena ada koneksi di dalamnya. Kemudian ring topologi ya, ring topologi ini sudah teknologi sudah tidak banyak digunakan ya, atau sudah usang teknologinya, dan kita sulit untuk menemuinya sekarang ya dengan ring topologi cincin gitu ya. Di sini kalau topologi cincin ada dua mode, di sini ada single ring maupun dual ring gitu ya. Dengan single ring seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan membagi media jaringan tunggal dan bergerak satu arah. Kalau dual ring dua arah. Jadi kalau single ring hanya satu arah ya, kalau dual ring nanti bisa dua arah. Ini yang ring topologi. Kemudian mesh topologi ya. Mesh topologi artinya mesh itu adalah tidak beraturan ya. Topologi yang tidak beraturan. Bisa dilihat digambarkan dari gambar ini ya. Ini saling terhubung ya, peer to peer juga ini ya, tapi ini tidak beraturan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini dan seterusnya. Ini jadi tidak beraturan ya. Topologi mesh mengkoneksikan seluruh node dengan fungsi redundancy dan fault tolerance ya, redundance ya, berulang gitu ya. Kemudian ada toleransi terhadap fault atau error. Kemudian digunakan di arsitektur wide area network WAN untuk menghubungkan LAN dan juga untuk jaringan vital ya, biasa digunakan untuk WAN ya. Kemudian kelemahannya topologi ini jauh lebih mahal dan susah untuk diimplementasikan. Ini mesh topologi ini lebih mahal dan susah untuk diimplementasikan karena tadi bisa diaplikasikan untuk wide area network ya. Kemudian ini hierarkikal topologi ya, hierarki berarti bertingkat, berlevel gitu ya, hierarki ya. Level pertama core ya, level kedua ini distribution, level ketiga akses. Dan ini core-nya nanti bisa dipecah menjadi berapa bagian gitu ya. Di bagian distribusi nanti ada aksesnya ini banyak switch yang terhubung ke LAN dan seterusnya, sehingga ini sifatnya hierarki berjenjang seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang namanya media jaringan ya. Tadi kita sudah bahas tentang klasifikasi jaringan komputer, kemudian model komunikasi, kemudian topologi jaringan ya. Kita masuk ke media jaringan ya. Tentu kita sudah sering mendengar media jaringan itu ada yang menggunakan kabel tembaga ya, berbahan tembaga. Ada kabel yang berbahan fiber optik atau serat kaca gitu ya. Ada juga yang wireless ya, wireless, dan teknologi wireless ini juga sekarang sudah sangat maju ya, banyak sekali jenisnya, banyak sekali teknologinya ya. Yang sekarang ini yang paling populer adalah seluler ya, jaringan seluler yang menggunakan wireless dan paling banyak digunakan oleh kita.
Kemudian tipe kabel dan konektor yang digunakan dalam jaringan ya. Tipe kabel ada yang twisted pair ya, sepasang yang berlilitan itu ya, warna ada 8 kabel ya. Kemudian warnanya berpasangan gitu ya, dipilinkan di situ nanti bisa di ini. Kemudian koaksial kabel ya, ada koaksial kabel dan juga ada fiber optik ya, fiber optik. Nah, ini standarisasi PDJ jaringan komputer ya. Tadi ada koaksial, ya ada UTP, ada juga fiber optik dan wireless gitu ya. Ini ada bandwidthnya 10 sampai 100 megabit per second. Itu ada koaksial kabel ya. Koaksial kabel itu standarnya Ethernet 10 base 2 ya, thin net ya. Thin net bisa bandwidthnya sekitar 10 sampai 100 megabit per second dengan jarak 185 meter ya, bisa menjangkau 185 meter. Kemudian ada 50 ohm koaksial kabel Ethernet 10 base 5 ya, thicknet yang tebal, lebih panjang ininya ya, untuk bandnya sama tapi jaraknya bisa lebih panjang ya, sampai 500 meter. Kemudian ada kategori 5 unshielded twisted pair atau UTP. UTP itu adalah unshielded twisted pair ya. Untuk standarnya adalah Ethernet 10 base T ya, 10 base T itu bandwidthnya 10 megabit per second, jaraknya 100 meter. Kalau yang 10 base TX, 100 base TX ya, di mana di situ Ethernet yang bisa memiliki bandwidth sampai 100 megabit per second, kemudian jaraknya juga 100 meter. Kemudian ada fiber optik ya, multimode dan single mode. Multimode 62,5 per 125 mikrometer ya, 10 base FX ya. Kalau yang single mode 1000 base LX ya, jadi sampai 1000 megabit per second dengan jarak sampai 3000 meter ya, maksimal 3000 meter. Kalau yang multimode itu 2000 meter. Kalau wireless, di sini kalau di LAN ya, ada wireless LAN itu ada 802 T11 A, B, G ya, N dan seterusnya, itu bisa bandwidthnya 11 megabit per second atau 54 megabit per second dengan jarak sekitar 100 meter ya, 100 meter. Nah, kemudian ini kabel ya, pengkabelan ini cabling. Cabling biasanya kita ada praktikumnya ya di kelas, kemudian kita siapkan bahan-bahannya, ada kabel ya, kabel LAN, kemudian ada RJ45, ada cramping, kemudian tester dan sebagainya, sehingga kalian bisa mempraktekkan pengkabelan atau cabling ini di kelas ya. Ini kalau kabel ini ada 3 jenis ya, 3 jenis, ada straight through ya, straight, crossover dan rollover ya. Ethernet straight through ya, Ethernet crossover dan rollover. Kalau yang straight ya, straight through ini kedua ujungnya sama ya. Kalau kita ada 2 standar ya, standar T568A dan T58B ya. Kalau straight itu kedua ujungnya itu menggunakan T58A semua. Antar ujung-ujungnya tuh sama, T658A semua atau T568B semua. Ya. Kalau Ethernet crossover ya, satunya T68A, satunya lagi T68B ya. Jadi berbeda. Biasanya kalau yang straight itu menghubungkan network host dengan device, beda-beda device gitu ya. Ada switch, hub, router dan sebagainya, itu pakainya straight. Kalau crossover itu biasanya sama ya, menghubungkan 2 network host ya, host connecting to network intermediate device, switch to switch, router to router ya. Jadi kalau device-nya sama, switch to switch, host to host, router to router, itu menggunakan crossover ya. Crossover itu artinya ujungnya menggunakan standar T568A, ujungnya satunya lagi menggunakan T568B ya. Kalau yang straight tadi host dengan switch, host dengan hub, host dengan router dan sebagainya, itu menggunakan yang namanya standar T568A atau T568B untuk semua ujung-ujungnya gitu ya. Kemudian kalau rollover itu adalah Cisco proprietary, di mana digunakan untuk mengakses connect ke workstation serial port ya, untuk koneksi ke serial port dengan menggunakan ke router dengan menggunakan console port atau using adapter ya, langsung bisa mengakses ke
ke router ya secara untuk mengakses port tersebut ya, untuk mengakses port router ya untuk manajemen biasanya untuk mengkonfigurasi ya, mengkonfigurasi. Nah ini gambarnya untuk T568A, T568B tadi ya. Kalau ujung-ujungnya A semua itu stick truth, kalau ujung-ujungnya satunya A, satunya B itu cross ya, crossover. Ini kalau straight untuk host ke switch, host ke hub ya dan seterusnya. Kalau yang ini sama ya. Kalau yang cross tadi sama, host ke host, switch ke switch, router ke router dan sebagainya. Ya ini urutannya ya. 1 2 3 4 5 ada putih hijau hijau, orange putih biru, biru putih orange ya, putih coklat coklat ya. Nanti ini sama antara kalau yang straight through ya ini ujungnya ini sama ujungnya ini sama ya, sama semua ini. Kalau yang cross ya ini ujungnya beda. Standar A di standar B ya. Jadi ini 1 ke 3, 2 ke 6 ya, 1 ke 3, 2 ke 6. Ini kuncinya di situ ya. Ini menghubungkan PC ke switch, PC ke hub, PC ke router dan sebagainya pakai through. Kalau host to host tuh pakainya yang roll cross ya, crossover ya, crossover. Host to host, switch to switch, hub to hub ya, router to router dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah alat yang digunakan untuk cabling ya, cabling. Di sini ada yang namanya RJ45, ini ada kabel jaringan, ya kabel LAN, ya kemudian di sini ada clamping tool ya, di mana di situ nanti setelah disiapkan ya, kemudian RJ45 dimasukkan dalam ujungnya ini dan kita harus memperhatikan betul susunan urutan dari kabelnya itu ya, kemudian habis itu nanti kalau sudah sesuai standar A atau standar B dan seterusnya dicek ya, setelah itu nanti diklaim seperti ini ya, diklaim seperti ini. Kemudian ada koaksial kabel ya, tadi ada twisted pair ya, unshielded twisted pair, kemudian di sini ada koaksial kabel. Koaksial kabel itu juga bisa digunakan untuk membangun jaringan komputer ya. Koaksial kabel ini gambarnya ya, tadi dari jaket luarnya, kemudian ada branded copper shielding, ada tembaga ini ya untuk kertas tembaga biasanya di sini yang terpasang di sini ya, branded ya. Kemudian di sini ada plastik insulations ya untuk pengaman juga ya. Baru ini copper konduktornya, inilah yang konduktornya untuk yang menyalurkan ini ya, medianya ini ya, medianya yang ini ya. Kemudian di sini biasanya kabel coax digunakan untuk menghubungkan antena ke perangkat wireless ya, dan mau mengantarkan gelombang radio frekuensi. Contoh konkretnya di sini yang sudah sangat kita kenal yaitu tradisional kabel televisi ya, tradisional kabel televisi di situ ada antenanya ya, kita menggunakan yang namanya koaksial. Kemudian shielded twisted pair atau STP ya, berarti di sini ada shieldednya ya, ada shieldednya di sini. Ada jaketnya, ada shieldednya, dan ini twisted pair-nya. Bedanya di sini ya, unshielded sama shielded. Ini kan shielded ya, yang shielded. Ini di sini ada tambahannya untuk peredamnya ya. Jadi ada tambahan tembaganya, kertas tembaga di sini yang braided ya. Setelah itu nanti baru twisted pair-nya. Ya di sini juga ada biasanya kita potong dulu untuk bisa mengeluarkan itu, nanti akan ada kabelnya ada plastiknya, jaketnya lagi ya, ada jaketnya lagi di sini. STP memberikan noise protection dibandingkan UTP ya, ini lebih melindungi noise dibandingkan dengan UTP ya. Harganya tentunya lebih mahal ya, digunakan dalam installasi jaringan token biasanya, token ring, dan 10 GB standar untuk internet ya, biasanya menggunakan STP. Dan ini STP untuk jaringan yang memang berkecepatan tinggi ya, standarnya sampai 10 GB standar ya. Kemudian di sini ada UTP, tentunya UTP sudah gitu paham ya, kita tidak bahas lagi UTP. Tadi UTP sudah kita bahas ini ya. Ini pada dasarnya adalah UTP ya, UTP ini tadi UTP ya. Dan ini yang biasa kita gunakan untuk jaringan LAN gitu ya. Ini UTP semua, ini UTP. Sekarang kita STP ini sudah kita bahas ya. Kemudian ada fiber optik.
fiber optik ini pakai serat kaca gitu ya. Di mana di sini pelindungnya banyak sekali ini ya, lapisannya, ada jaketnya, ada material aramid yamnya, ada buffernya, ada core-nya, ya ini core, ini claddingnya dan core-nya nih sininya. Ini yang single mode tentunya ya, kecil, ada jaket, aramid yam, ya, buffer, cladding, baru core-nya di sini ya, serat kacanya di sini. Nah ini gambarannya serat kaca seperti ini ya. Kalau kita lihat di jalan biasanya ada pembangunan jaringan fiber optik, misalkan ditanam di tanah dan seterusnya. Ini Anda sering melihat juga ya. Kemudian sekarang teknologi yang digunakan di rumah-rumah yang terkoneksi jaringan, misalnya dengan Telkom, dengan provider yang lain, misalkan ada G-Media, misalkan Bisnet dan sebagainya, itu juga menggunakan fiber optik ya, jaringan menggunakan fiber optik. Ini fiber optik ada dua jenis, ada single mode dan multi mode. Single mode tentunya di sini diameternya core-nya itu diameternya sangat kecil ya, glass core-nya 9 mikron. Ya, glass cladding-nya 1,125 mikron diameter ya. Kemudian ini small core, less dispersion ya. Kemudian Sweet for long distance, ini distance-nya lebih panjang daripada multimode tadi. Kalau ini 3000 2000 km ya. Kemudian lurus ya, tidak ada dispersion ya, ini lebih dispersion, ada pantulan-pantulan di situ ya bedanya. Kemudian menggunakan laser ya, ini menggunakan laser. Kalau yang di sini menggunakan LED ya, LED ini menggunakan LED as the light source ya. Commonly used with campus backbone for distance for several thousand meters. Tadi sampai ke 3000 ya, 3000 meter. Ini lebih pendek lagi karena di sini ada pantulan-pantulan sehingga di sini tidak lurus ya, tapi ada rongga ya, sehingga bisa ada dispersion tadi ya. Switch for long distance application, tapi lebih pendek daripada single mode ya. Kemudian ini kabel tester ya, untuk pengujian tadi apakah cablingnya berhasil atau tidak. Ada kabel tester, ada kabel certifier, dan ada multimeter. Ini untuk pengujian kabel yang kita sudah install tadi. Kemudian untuk media ya, media ada wireless, ada media wireless ya, media wireless itu banyak sekali. Ada WiFi, ada Bluetooth, ada WiMAX ya, ada banyak lagi, ada RFID ya, ada juga Zigbee ya, ada juga seluler, nanti juga ada ya, banyak sekali media wireless ya, media wireless banyak sekali. Teknologi wireless terutama ya, teknologi wireless ya, ada satelit itu juga media wireless ya, kemudian seluler juga media wireless, ada ad hoc dan sebagainya itu wireless semuanya. Dan nanti kita bahas sendiri di mata kuliah selanjutnya ya. Selain mata kuliah jaringan komputer kan ada mata kuliah mobile and wireless and mobile computing ya, ada juga network management dan sebagainya. Semuanya itu nanti berkaitan dengan jaringan dan juga membahas tentang media juga tentunya. Kemudian di sini ada gangguan media transmisi ya, ada external interference with copper media. Jadi gangguan eksternal pada copper media gitu ya. Di sini source of interference to data signal on copper media. Ini kalau kita jaringan berkabel tentunya kabelnya akan sangat banyak. Kalau kita jaringan kompleks ya kabelnya itu banyak. Kalau kecil ya sedikit kabel itu. Kalau misalkan sebuah perusahaan yang besar ya membutuhkan banyak host, banyak node di situ ya, makanya di situ nanti akan banyak sekali kabel, dan di situ bisa mengganggu ya, terganggu dengan adanya fluorescence lighting ya, jadi pencahayaan. Kemudian ada elektrik motor, itu juga bisa mengganggu jaringan kabel ya, atau radio wave juga bisa mengganggu. Nah, kemudian jaringan komputer berkabel tentunya ya, itu perlu pengamanan juga ya. Pengamanan artinya di sini kalau banyak yang terhubung tentunya kita akan lupa ya, maka kita perlu melabeli ya. Ini label-label ini untuk mempermudah dalam manajemen ya. Kemudian di rear of back panel ya, bisa diikat ya, diikat ya, dan ini bisa di kelompok-kelompokkan dan seterusnya ya. Kemudian ini close up of back of panel, ini juga bahaya nih ya. Perlu dikelola dengan baik tentunya, biar tidak
call state atau apa dan sebagainya, karena ini terbuka ya. Kemudian ada patch down tools ya, ini untuk pengamanan jaringan. Ya, kemudian di sini the separation of data and electrical power cabling must comply with safety code. Ya, ada code-code-nya ini ya. Ini apalagi di sini sentralnya di sini ya perlu diperhatikan betul ya. Kemudian kabel must be connected correctly ya, harus dikonekkan secara benar. Ya, kemudian installation must be expected for damage ya, perlu dilihat ya apakah ada kerusakan atau tidak, harus dicek, harus dikontrol. Ada network controlling misalkan di sini. Kemudian equipment must be grounded correctly ya, digroundkan secara benar dan seterusnya biar tidak ini ya loss data, nyetrum dan sebagainya itu ya, harus di grounded correctly ya. Itu pembahasan kita untuk materi yang ketiga, yaitu struktur dan arsitektur jaringan komputer. Kita akan mulai belajar menyimulasikan jaringan komputer dengan menggunakan paket tracer ya, dari mulai awal ya. Nanti kita bakal di pertemuan mulai ke pertemuan keempat ya. Untuk pertemuan ketiga ini belum ada. Apa yang sudah sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kalian sudah bisa paham, dan nanti kita mulai untuk praktek menyimulasikan jaringan di pertemuan keempat dan seterusnya, sehingga diharapkan dengan adanya teori dan praktek ya, kalian bisa lebih paham ya, belajar tentang jaringan komputer ya, mulai dari yang basic dulu sampai nanti ke routing dan switching juga ya. Kita kenalkan semua ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat sehingga kalian memiliki pemahaman yang cukup tentang materi jaringan komputer, dan kalian tertarik untuk mengembangkan jaringan komputer untuk belajar lebih lanjut lagi dengan mandiri ya, dengan kemauan Anda nanti diharapkan bisa menjadi profesional di jaringan komputer, tentunya arahnya ke sana ya. Baik, untuk pertemuan ketiga kita kali ini kita coba sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.